Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di Pasar Chiban Barat, udaranya dipenuhi dengan aroma obat yang enak dan pekat. Di pasar ini, semua toko herbal memiliki apotek di bagian belakang, dan banyak apoteker memasak obat langsung di apotek tersebut. Setiap kali tungku obat dibuka, awan asap besar akan membubung ke udara, dan aroma obat ajaib yang pekat akan dengan cepat menyebar ke segala arah, seperti badai. Aroma dari semua jenis obat ajaib bercampur menjadi lapisan kabut tebal dan lengket yang begitu tebal sehingga orang bahkan bisa menyentuhnya. Perlahan dan diam-diam, kabut itu meresap ke rambut, kain, dan baju besi orang-orang, memberikan pada semua orang aroma obat ajaib yang kental. Geng membimbing Jihao dan Men-Men sambil berjalan di jalan utama Pasar Barat, memperkenalkan toko-toko itu kepada Jihao dan Men-Men, dan dengan rakus menghirup aroma obat ajaib yang kental itu. Bagi magi senior seperti Jihao, aroma obat itu tidak lebih dari udara limbah yang tidak berguna, tetapi bagi budak rendah seperti Geng, aroma obat ini dapat menyehatkan tubuh mereka yang rapuh, meningkatkan kekuatan hidup mereka, menyembuhkan luka mereka dan memperpanjang hidup mereka. Biasanya, jika tidak ada tamu yang datang, Geng dan budak lainnya sama sekali tidak diizinkan masuk ke pasar Chimen. Oleh karena itu, untuk menghirup sebanyak mungkin aroma obat ajaib yang bocor dari tungku obat ketika mereka dibuka, dan menyerap kekuatan obat tipis yang terkandung dalam aroma, seperti yang mereka inginkan, adalah impian terbesar dari banyak budak itu, yang tinggal di tingkat bawah pasar Chiban. Para tamu yang terhormat, ini adalah paviliun lancang, terutama menjual semua jenis ramuan yang mengandung air. Produk mereka yang paling terkenal adalah pil gelombang hijau lancang. Dengan satu pil, Anda dapat hidup bebas di bawah air selama 3 bulan penuh. Pil ajaib jenis ini sangat diperlukan untuk petualangan di tempat-tempat berbahaya di bawah air atau pertempuran yang terjadi di daerah perairan. Ini adalah Paviliun Deatrives, terutama menjual obat-obatan ajaib yang dapat menyembuhkan semua jenis luka yang terluka. Banyak senjata mengandung racun logam yang dihasilkan selama proses penempaan, dan obat-obatan yang dijual di Paviliun Deatrives ini adalah yang terbaik dalam mendetoksifikasi racun logam yang terkandung dalam senjata tersebut. Ini adalah obat-obatan penyelamat jiwa yang sangat baik, sangat membantu di medan perang. Adapun aula herbal ini, mereka terutama menjual semua jenis obat penambah darah kekuatan hidup dan roh. Tamu terhormatku, kalian harus tahu bahwa magi senior memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat yang, selama kekuatan hidup tetap ada, tidak ada serangan senjata yang benar-benar bisa membunuh penyihir senior. Namun, di medan perang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup Anda, pada akhirnya akan menghabisi, dan saat itulah Anda membutuhkan obat dari aula herbal untuk menyelamatkan hidup Anda. Dengan hanya 1 dosis, bahkan penyihir senior tingkat puncak bisa mendapatkan setidaknya 30% dari kekuatan hidupnya yang dikonsumsi kembali. Geng tampaknya tahu semua toko di Pasar Barat dengan sangat baik, dia bisa mengetahui spesialisasi dari hampir semua toko berskala berbeda itu, termasuk apa yang terutama dijual oleh toko-toko itu dan untuk apa obat-obatan mereka. Sementara Jihao dan Men-Men sedang berkeliling di Pasar Barat di bawah bimbingan Geng, suara yang dalam, serak dan teredam datang dari apotek yang sangat besar, seperti istana. Sangat indah, yang dibangun dari balok batu raksasa yang memiliki garis-garis perak alami, dan dihiasi dengan mewah dengan emas dan perak murni. Hanya itu yang saya dapatkan, saya tidak punya lagi, hanya ini yang saya miliki. Saya butuh pil sum-sum Xiao untuk menyelamatkan teman saya, dia diracuni, tidak bisa bertahan terlalu lama, dia sekarat, aku hanya butuh 1 pil Xiao Maro, hanya 1, tolong. Saya tidak punya koin lagi, saya tidak punya koin lagi, bisakah saya membawakan Anda lebih banyak koin nanti? Aku benar-benar tidak punya koin lagi sekarang. Aku butuh pil Xiao Maro untuk menyelamatkan temanku. Dia satu-satunya temanku. Bergumam dengan suara samar, suara ini mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Dia tidak memiliki koin giok lagi, tetapi dia perlu membeli pil sum-sum Xiao untuk menyelamatkan temannya. Jihao menyipitkan matanya. Pil sum-sum Xiao.
Dia telah membaca tentang resep pil Xiao Maro dari sebuah buku di Istana Magi. Proses memasak pil Xiao Maro rumit dan menuntut, satu pil membutuhkan ke-9 sumsum, wajah hantu Xiao, sebagai bahan baku. Adapun, wajah hantu Xiao, daerah tempat tinggal hewan jenis ini sebagian besar terletak di sisi utara daerah Gunung Chiban, karena cuaca dan lingkungan alam di sisi selatan daerah Gunung Chiban tidak cocok untuk bereproduksi wajah hantu Xiao. Oleh karena itu, meskipun Istana Magi memiliki resep pil Xiao Maro, hasil tahunan mereka dari obat semacam ini tidak lebih dari 1000 pil. Dibandingkan dengan jumlah orang di Istana Magi dan kediaman kota Puban yang berada di bawah perlindungan Istana Magi, jumlah pil ini bahkan tidak sebanyak setetes di ember. Pil Xiao Maro adalah jenis obat yang cukup efektif namun ringan. Untuk racun yang dihasilkan oleh beberapa jenis makhluk yang sangat beracun, pil Xiao Maro adalah satu-satunya penangkal yang efektif. Pil Xiao Maro, harganya cukup mahal, kan? Ji Hao memandang Geng dan bertanya. Saya samar-samar ingat bahwa di pasar barat ini, satu pil sumsum Xiao berharga sekitar 3 juta koin giok. Geng mengerutkan kening, sedikit ragu-ragu, lalu melanjutkan, tamu terhormatku, saya berasumsi Anda sudah tahu bahwa wajah hantu Xiao, hewan ganas semacam ini hanya dibesarkan di utara sekarang. Biaya makan hewan semacam ini sangat tinggi, dengan mengirimkannya sampai ke sini ke pasar Chiban kami, harganya pasti akan naik ratusan %. Jika Anda mencari penawar, Anda dapat menemukan banyak jenis efektif lainnya, jadi tidak perlu menggunakan pil Xiao Maro. Oleh karena itu, penjualan obat semacam ini selalu tidak begitu bagus. Namun, jika seseorang didorong ke dalam situasi tanpa harapan dan harus menggunakan pil sumsum Xiao untuk menyelamatkan nyawa, itu berarti orang itu diracuni oleh beberapa jenis makhluk beracun tertentu yang, kecuali pil sumsum Xiao, tidak ada obat lain yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada obat lain yang bisa menyelamatkannya, bukankah itu berarti dia pasti akan mati? Men-men menjulurkan matanya dengan sedikit terkejut, menatap Geng dan bertanya. Aku khawatir begitu. Geng menghela nafas pendek dan menjawab, lalu dia menunjuk ke apotek mewah itu, berkata, itu Istana Kayu Merah, properti keluarga besar dari utara. Biasanya, mereka hampir tidak pernah bisa menjual pil Xiao Maro. Tidak terlalu sering seseorang membutuhkan pil Xiao Maro untuk menyelamatkan nyawa. Sudah mengesankan bahwa mereka tidak menaikkan harga dengan sengaja. Mereka tidak akan pernah menjualnya kepada orang itu jika dia tidak memiliki cukup koin giok. Mereka tidak akan menerima kekurangan bahkan untuk 1 koin pun. Ji Hao memegang tangan Men-Men, berjalan ke gerbang depan Istana Kayu Merah dan melihat ke dalam. Sekelompok besar orang telah berkumpul di depan gerbang depan Istana Kayu Merah, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain. Lintah naga mata Cian, ini sudah cukup matang, untuk 3 juta koin giok. Saya pikir itu sepadan. Pria lain mendecakkan lidahnya dan menjawab, kayu tua ini sangat besar, apa yang bisa kita katakan tentang itu? Dia membawa lintah itu ke Istana Kayu Merah, mereka pasti akan memaksa harga turun. Kayu tua yang malang ini sangat sial. Mencoba memohon bantuan Istana Kayu Merah. Dia tidak akan bisa keluar dari gedung ini sebelum mereka mengelupasnya. Di lobi Istana Kayu Merah yang sangat las itu, seorang tukang pohon setinggi lebih dari 100 zang berdiri tepat di tengah, terlihat agak kusam. Beberapa cabangnya yang kuat namun lentur memegang kuat seekor macan tutul raksasa bersayap, yang sedang dililitkan oleh aliran asap hitam. Di batang pohon manusia tua itu ada sepasang rongga mata berlubang yang memiliki 2 bola api hijau yang menyala-nyala di dalamnya. Dari sepasang mata itu, tetesan besar air mata hijau menetes tanpa henti. 3 juta koin giok, tapi hanya ini yang saya miliki, apakah maksudmu? Lintah naga bermata Cian ini hanya bernilai 2 juta. Tapi orang-orang mengatakan kepada saya bahwa itu setidaknya bernilai 3 juta. Aku tidak punya koin lagi, tidak ada satupun, tapi dia satu-satunya teman yang saya miliki, tolong beri saya pil Xiao Maro, aku harus menyelamatkannya. Aku akan membayarmu kembali, aku akan membayarmu kembali. Pria klan Yu berjalan ke arah manusia pohon itu, dan membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, manusia pohon itu tiba-tiba mengeluarkan geraman bergema dan mulai dengan marah melambaikan cabang-cabangnya. Tidak ada kesepakatan, saya akan pergi ke apotek lain. Yang lain juga memiliki pil sumsum Xiao.
Saya harus menyelamatkan teman saya, aku tidak akan menjual lintah itu kepadamu. Perlahan mengayunkan tubuhnya, manusia pohon itu berbalik, berjalan menuju gerbang depan, sambil bergumam, ayo pergi ke toko lain, kita selalu dapat menemukan pil Xiao Maro, aku akan menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkanmu. Ji Hao memandangi manusia pohon itu dan tetesan air mata besar yang lengket mengalir dari rongga matanya, dan mau tidak mau melengkungkan bibirnya ke bawah. Makhluk-makhluk roh ini mungkin adalah makhluk yang paling sederhana dan paling jujur di dunia ini. Dia menangis di depan semua orang itu berarti dia memang sangat ingin menyelamatkan macan tutul bersayap itu. Manusia pohon itu hanya mengambil beberapa langkah ke depan, ketika raungan yang tiba-tiba, dingin dan ganas meledak. Menurutmu kemana kamu bisa pergi? Tidak ada yang berani mencuri pelanggan dari istana kayu merah kami. Pil Xiao Maro ini, kamu harus membeli jika dari kami. Tidak punya cukup koin giok. Mudah, Anda selalu bisa menjual diri Anda sendiri. Kamu agak kuat, mengapa kamu tidak menjual dirimu ke istana kayu merah kita sebagai budak, dengan harga diskon, seperti 1 juta? Dengan cara ini, kamu bisa menyelamatkan temanmu, kan? Jual dirinya sendiri. Men-men berkata sambil menatap Ji Hao dengan sepasang mata berbinar dan menyeret lengan bajunya. Ji Hao, mereka ingin kayu tua itu menjual dirinya sendiri. Pada saat itu, cahaya magis bersinar di mata Ji Hao. Setelah meminum secangkir susu batu cian berusia 10.000 tahun yang diberikan oleh Candle Dragon Gui, penglihatannya meningkat pesat, sekarang setajam belati. Dengan cepat, Ji Hao mengamati setiap sudut tubuh pria pohon tua itu dengan sepasang matanya yang bersinar. Tekstur tubuh manusia pohon tua itu sekasar semua pohon biasa dan tertutup celah matahari, namun demikian, Ji Hao juga telah melihat bahwa tepi setiap retakan di tubuhnya berkelap-kelip seperti batu giok atau mutiara, dan batang pohonnya yang berwarna ungu cian di bawah kulit pohon yang kasar sama indahnya dengan batu giok terbesar. Apa yang bahkan lebih menarik perhatian Ji Hao adalah tetesan air mata hijau lengket yang tanpa henti menyembur keluar dari rongga mata manusia pohon tua itu, yang memiliki aroma yang padat dan menarik. Selain semua hal di atas, penampilan manusia pohon tua ini sangat berbeda dari manusia pohon lainnya. Cabang-cabang dan daun mahkotanya jarang, hanya puluhan daun seukuran kipas, daun berwarna kuning yang tergantung di kepalanya dan bergoyang. Namun, di antara daun dan cabang itu, lebih dari 100 buah berwarna cian ungu seukuran kepala manusia menggantung. Perikap buah-buahan itu berkerut dan tidak berkilau, membuat buah-buahan itu terlihat seperti kismis besar, dan tidak ada aroma yang dirasakan dari buah-buahan itu juga. Namun demikian, di mata Ji Hao, buah-buahan itu tampak seperti diukir dengan indah dari potongan batu giok, dan telah melepaskan cahaya yang jernih seperti batu giok, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan penglihatan yang sangat besar. Ini adalah cendana naga serat ungu. Ji Hao mencari semua pengetahuan yang telah dia pelajari dari tumpukan buku besar di Istana Magi untuk sementara waktu, dan akhirnya menemukan beberapa informasi tentang pohon semacam ini. Setelah itu, dia menatap pria pohon tua ini dengan kaget dan bergumam, pohon yang begitu langka dan berharga telah mengolah dirinya menjadi makhluk roh. Bukankah ini? Bayangkan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun berjalan di jalan yang sibuk dengan sekantong emas raksasa diseret oleh tangannya. Bagi Ji Hao, seperti inilah manusia pohon tua itu saat itu. Mengikuti serangkaian langkah makanan, sekitar 10 anak buah klan Yu berjalan keluar dari belakang istana kayu merah, dikelilingi oleh hampir 100 prajurit klan Jia. Mereka dengan cepat menghalangi jalan manusia pohon tua itu. Kamu hanya bisa membeli pil Xiao Maro itu dari istana kayu merah kita. Pria klan Yu yang telah berbisik kepada manusia pohon sebelumnya menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu tidak akan menemukan setengah pil Xiao Maro di toko lain. Kami tahu bahwa makhluk seperti kalian semua telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kesadaranmu, tetapi kalian masih terlalu lemah. Pria klan Yu itu terus berbicara dengan pria pohon tua itu dengan kasihan, oleh karena itu, kamu dapat menjual dirimu ke istana kayu merah kami, untuk menetap dan menjadi budak kami selama sisa hidupmu, ditambah dengan lintah naga bermata cian ini, kami dapat dengan belas kasihan memberimu Xiao Maro dan untuk menyelamatkan temanmu. Jadilah budak. Manusia pohon tua itu melambaikan sepasang lengannya yang besar dan meraung. Tidak, nah, dalam hal ini,
kamu bisa melihat satu-satunya temanmu mati. Kata pria Yuklan dengan tatapan dingin, dilihat dari warna asap beracun yang keluar dari tubuhnya, dia diracuni oleh kupu-kupu yang menghangatkan hati, kan? Dia agak kuat, dan masih bisa bertahan selama 2 hari lagi, tapi setelah itu, dia pasti akan mati. Melambaikan tangannya, pria klan Yu kemudian menatap pria pohon tua itu dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, kecuali pil Xiao Maro, saya ragu Anda dapat menemukan penangkal lain untuk racun kupu-kupu yang membakar hati. Dan bahkan jika kamu bisa, apakah kamu pikir kamu akan mampu membelinya sebagai pohon tua yang malang? Pohon tua itu hanya melambaikan tangannya dengan bingung, sambil dengan marah mengeluarkan suara mendengus yang dalam dan keras. Macan tutul bersayap raksasa, yang dipegang di cabang-cabang manusia pohon tua itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan susah payah, memberikan beberapa raungan, dan kemudian menggeram, kayu tua, ayo pergi. Awan tebal asap hitam mengembang keluar dari mulut macan tutul, dan seketika, tubuh macan tutul tampak menyusut menjadi ukuran yang lebih kecil. Racun kupu-kupu yang menghanguskan hati sangat kuat, yang secara langsung membakar darah roh macan tutul. Dengan mengucapkan beberapa patah kata, setidaknya 30% darah roh macan tutul baru saja terbakar, yang membuatnya menjadi lebih kurus dalam sekejap. Pergi berarti mati untukmu sekarang. Kata pria klan Yu dengan hambar, pohon tua, kamu bisa mengetahuinya, bukan? Ini satu-satunya teman yang kamu miliki. Pria klan Yu tertawa bangga, lalu menoleh ke semua orang lain yang telah menonton pertunjukan ini, mengangguk dan berkata, seperti yang Anda lihat, Istana Kayu Merah kami tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Ji Hao menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya, sedikit mendorong 2 orang yang berdiri di depannya, ke samping. Sementara dia melakukan itu, Men-Men sudah berteriak marah dan menendang beberapa pria malang yang menghalangi jalannya, terbang langsung ke udara. Setelah itu, Men-Men membawa sepasang palunya dan bergegas ke Istana Kayu Merah dengan langkah besar. Keluar, diikuti oleh serangkaian suara letupan, 7 hingga 8 prajurit Jia Klan diserang terbang oleh Men-Men satu demi satu. Hal-hal malang itu semuanya sangat kuat dan tinggi, sementara Men-Men hanyalah seorang gadis kecil-kecil, oleh karena itu, ketika dia mengayunkan palunya ke atas dan mencoba yang terbaik untuk berdiri berjinjit, palunya hanya bisa mencapai pinggang prajurit klan Jia itu. Akibatnya, 2 prajurit klan Jia dipukul oleh palu Men-Men tepat di bagian tubuh yang paling rentan dan penting. Mereka segera berteriak, jatuh ke tanah, menutupi bintik-bintik di antara kaki mereka dengan tangan mereka dan berjuang dengan intens, sementara wajah mereka langsung menjadi pucat mematikan. Semua penjaga lain dari Istana Kayu Merah kemudian meraung kaget, mengeluarkan senjata mereka sama sekali dan mengelilingi Men-Men ke atas, serangkaian suara benturan logam yang menusuk telinga berlama-lama di lobi. Oi, yang besar! Men-Men dengan ceroboh melirik prajurit klan Jia yang mengelilinginya, lalu berjalan ke pohon tua, menyeringai dan menepuk jempol kakinya dengan ramah. Manusia pohon tua itu terlalu besar, bahkan jari-jari kakinya 3 hingga 5 kali lebih tinggi dari manusia-manusia. Dia berusaha sangat keras untuk membungkuk, menyandarkan kepalanya dan menatap tanah untuk waktu yang lama dengan ketegangan yang luar biasa, lalu akhirnya menemukan Men-Men, yang tingginya hanya sedikit lebih dari 4 kaki. Gadis kecil, manusia pohon tua itu kemudian bergumam kepada Men-Men, kamu tidak diizinkan memukuli orang di tempat ini. Terserah, mereka sengaja menggertakmu. Men-Men menanggapi sambil dengan hangat menepuk jari kaki pria pohon tua itu. Dia kemudian dengan mudah mengeluarkan pil perak seukuran kepalan tangan bayi dari tas kecil yang diikatkan di pinggangnya. Suatu kali setelah dia mengeluarkan pil itu, bau aneh, dingin dan bau dengan cepat menyebar. Merasakan bau itu, macan tutul bersayap, yang dipegang di kepala manusia pohon tua itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan mengeluarkan beberapa bersin besar. Kucing besar, tangkap ini. Men-Men menjentikkan jarinya dan mengirim pil itu ke atas. Pil itu meluncur ke langit, lalu secara akurat jatuh ke mulut macan tutul. Benar-benar keluar dari nalurinya, macan tutul itu langsung menelan pilnya. Segera setelah itu, asap hitam yang melingkar di sekitar tubuhnya menipis, dan tubuhnya yang kurus dengan cepat membengkak kembali. Segera, macan tutul telah mendapatkan kembali sebagian besar energinya, menggelengkan kepalanya dan berdiri.
Manusia pohon tua itu tertawa terbahak-bahak dalam kebahagiaan, lalu mencapai cabang tipis ke bawah, mengusap kepala Men-Men dan berkata dengan lembut, apakah itu pil Xiao Maro? Tapi aku tidak punya cukup koin giok. Tidak, ini bukan pil Xiao Maro, ini pil detoksifikasi sumsum naga. Jawab Men-Men sambil menatap buah-buahan yang tergantung di kepala pohon tua itu, saat aliran air liur keluar dari sudut mulutnya. Aku tidak ingin uang, tapi bisakah kamu memberiku beberapa buah di kepalamu? Saya benar-benar ingin mencicipinya. Ji Hao membenamkan wajahnya di tangannya, seolah-olah dia tidak tahan melihat ini. Sungguh gadis kecil yang rakus. Pikir Ji Hao, pil detoksifikasi sumsum naga adalah pil ajaib tingkat dewa yang diberikan kepada Men-Men oleh Zhurong, sebagai pil penyelamat jiwa. Itu adalah obat sihir kelas atas sejati, terbuat dari marau naga asli. Harga pasar pil detoksifikasi sumsum naga setidaknya 20 kali lebih tinggi dari pil sumsum Xiao. Namun, bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang tidak akan bisa membelinya, karena biasanya, manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan naga asli. Pria klan Yu itu menatap Men-Men dengan tatapan hampir gila, ketiga matanya sudah berubah menjadi merah murni dan bersinar, seperti 3 potong rubi. Dasar jalang kecil. Tidak ada seorang pun di seluruh pasar Cimen yang berani mencuri pelanggan dariku, Qian Tan. Kamu, pergi dan dapatkan jalang kecil ini. Dia baru saja mencuri bisnis kita dengan tujuan jahat. Apakah kamu mengutukku? Men-Men dengan marah melambaikan tinjunya dan berteriak. Jangan kutuknya. Manusia pohon tua itu melambaikan sepasang lengannya yang besar, mengeluarkan geraman yang menggelegar juga. Macan tutul itu dengan paksa menahan ketidaknyamanan dari proses detoksifikasi di dalam tubuhnya, menggertakkan giginya dan melompat turun dari antara cabang-cabang manusia pohon tua itu, dengan cepat memperluas tubuhnya hingga lebih dari 10 zang panjang, lalu menyemburkan cahaya berkilau yang menyilaukan keluar dari mulutnya bersama dengan awan besar asap tebal, menunjukkan giginya yang ganas kepada Qian Tan dan orang-orangnya. Tidak baik. Geng sangat ketakutan, tidak bisa berhenti gemetar dan bahkan duduk tegak di tanah. Keluarga Qian, Istana Kayu Merah adalah milik keluarga Qian. Sekitar 40% dari semua apotek pasar Ciban terkait dengan keluarga Qian. Geng memandang Ji Hao dengan panik dan putus asa, dan berkata, tamu yang terhormat, hanya, lari saja, secepat mungkin. Meskipun perkelahian besar dilarang di pasar Ciban, konflik kekerasan kecil terjadi sepanjang waktu, selama tim penegak hukum tidak terlibat. Orang mati dalam konflik kecil seperti itu sangat sering. Ji Hao menamparkan bahu geng dengan keras, lalu berjalan ke Istana Kayu Merah dengan langkah besar. Pada jubah api gagak emas Ji Hao, 99 gagak emas kecil mengeluarkan kaus melengking secara bersamaan sambil dengan cepat terbang di sekitar jubah Ji Hao seperti aliran air emas yang bersinar. Nyala api yang mengamuk tiba-tiba meledak, membungkus jubah merah keemasan Ji Hao. Bersamaan dengan itu, panas yang sangat besar langsung naik ke udara, menyebar dan dengan cepat menyelimuti seluruh lobi. Sopan santun bahasa yang buruk, kamu harus menerima tamparan untuk itu. Siluet Ji Hao melintas di udara sementara aliran besar cahaya berapi-api yang menusuk mata melonjak keluar dari punggungnya. Sepasang sayap berapi-api mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan kilat, meninggalkan serpihan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Ji Hao mencapai di depan wajah Qian Tan dalam waktu singkat, seolah-olah jarak yang jauh antara Qian Tan dan dirinya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, Ji Hao melemparkan tamparan keras ke wajah Qian Tan. Qian Tan hanyalah seorang manajer apotek, yang ditunjuk pada posisi ini oleh keluarga Qian, yang bertugas menjalankan Istana Kayu Merah di pasar Ciban ini. Dia tidak berada di dekat orang-orang muda elit klan Yu yang memimpin pasukan dan bertempur. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bereaksi terhadap langkah Ji Hao. Tangan Ji Hao menamparkan wajahnya dan meremas suara retak tulang yang keras dari tengkoraknya. Seluruh wajah Qian Tan meledak, darah menyembur keluar dalam aliran tebal, saat tubuhnya yang tinggi dan ramping dikirim terbang mundur seperti anak panah, bersama dengan suara desir yang tajam. Diikuti oleh serangkaian suara letupan, Qian Tan menabrak 7 hingga 8 orang klan Yu lainnya, yang berdiri di belakangnya, menjauh. Setelah itu, kepalanya berdebar keras ke dinding,
dengan kekuatan yang bahkan memperpendek lehernya lebih dari 1 inci. Kepalanya hampir terjepit ke dadanya secara keseluruhan, yang akan segera membunuhnya. Jatuh ke tanah, Qian Tan melolong beberapa kali, membuka mulutnya dengan susah payah, dan memuntahkan beberapa suap darah, lalu menyandarkan kepalanya dan hanya bisa berkedut. Sialan, beraninya kamu menyerang istana kayu merah kami. Puluhan prajurit Jia Clan yang terlatih menggeram dengan marah sambil dengan cepat berbaris ke dalam formasi pertempuran yang menyerang, lalu bergegas menuju Ji Hao. Berkas cahaya yang terang dan dingin diangkat oleh pedang panjang yang dipegang di tangan mereka. Ji Hao mendecakkan lidahnya dan mengepalkan tinjunya, bergegas melawan para prajurit klan Jia dengan ekspresi keterlaluan di wajahnya. Ditutupi oleh cahaya terang yang dilepaskan oleh jubah gagak emas, dia membuka semua 8.000 magus acu points-nya secara luas tanpa keraguan. Seketika, seluruh tubuhnya berubah menjadi mer. Aliran kekuatan yang besar, seperti lava, lengket dan berat mulai menjerit dan melonjak di dalam tubuhnya, dari setiap magus acu poinnya, raungan naga yang teredam namun bergema keluar. Dengan kekuatan yang sekarang 10 kali lebih besar dari kekuatan majus senior tingkat puncak biasa, dan kekuatan fisik, yang sekarang hampir meningkat ke tingkat raja penyihir baru setelah menelan daging binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, Ji Hao tertawa terbahak-bahak sambil bergegas langsung ke formasi pertempuran prajurit klan Jia itu, dengan ganas meluncurkan pukulannya, yang terbungkus dengan cahaya berapi-api yang pekat. Setiap pukulan yang diluncurkan oleh Ji Hao sama menggelegar dan sekuat matahari yang menabrak bumi. Tanpa keterampilan apapun, dia murni meluncurkan setiap pukulan di sepanjang rute terpendek dan paling lurus, setiap pukulan diluncurkan dalam waktu paling singkat dan meledak dengan kekuatan paling keras, menyerang tubuh prajurit klan Jia dengan cara yang paling sederhana dan paling liar. Senjata prajurit klan Jia itu hancur, baju besi retak dan tulang semuanya patah, darah tanpa henti menyembur keluar dari mulut mereka. Satu demi satu, mereka menabrak dinding lobi yang tebal, mengeluarkan suara benturan teredam ke dinding yang tebal dan kokoh itu. Formasi sihir pertahanan yang dipasang di dinding itu terus-menerus melepaskan cahaya berapi-api yang terang. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 prajurit klan Jia semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh mereka tampak hancur dan hancur, seolah-olah mereka diinjak-injak oleh 10 banteng raksasa yang gila. Dari dalam tubuh mereka, tulang berwarna cian coklat, tembus pandang tertusuk, sumsum tebal dan lengket bercampur dengan darah yang mengalir keluar dari celah-celah di tulang mereka. Apa masalah besar tentang keluarga Qian? Bisakah Anda memaksa orang lain untuk membeli atau menjual hanya karena siapa Anda? Apakah Anda diizinkan untuk menggertak orang lain sekeras yang Anda inginkan hanya karena nama keluarga Anda? Apakah tempat ini pasar Ciban atau sarang bandit, dipenuhi orang-orang yang membunuh demi uang? Ji Hao meninggikan suaranya dan menggeram di lobi, kekuatan tanpa henti menyembur keluar dari 8.000 titik akupuntur magusnya, dan gelombang suara yang menakutkan meraung di seluruh pasar Ciban. Gelombang suara yang besar membawa badai, menjerit di sepanjang jalan dan semua bangunan di dekat istana kayu merah. Banyak orang yang agak lemah dikirim terbang ke udara oleh badai, melolong sambil tertiup jauh. Dalam sedetik, 2 pria tua klan Yu yang mengenakan jubah hitam panjang dan 2 manusia tua yang juga mengenakan jubah panjang hitam yang sama berlari ke istana kayu merah, secepat hantu. Mereka berempat secara bersamaan muncul di hadapan Ji Hao. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka semuanya sama besarnya dengan lautan dan sama sekali tak terukur. Mereka muncul hampir pada saat yang sama dan meluncurkan gerakan mereka secara bersamaan juga. Kedua anak buah klan Yu mengulurkan tangan mereka ke arah Ji Hao sekali setelah mereka melihatnya, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua tangan kurus mereka tiba-tiba meluas ke radius Zhang, satu tangan terbungkus cahaya merah darah yang jahat dan dingin, sementara tangan lainnya mengandung kekuatan yang sangat kejam, yang tampaknya mampu menghancurkan apapun di dunia ini. Dari kedua sisi, kedua tangan raksasa itu mengulurkan tangan ke arah Ji Hao bersama-sama. Sungguh anak yang sembrono, beraninya Anda melanggar aturan pasar Ciban kami. Kamu harus mati hari ini, teriak kedua pria tua klan Yu itu. Pada saat yang sama, kedua manusia tua itu mencibir aneh. Mereka langsung melancarkan serangan mematikan kedua pria tua klan Yu.
Salah satu dari mereka memiliki pedang sementara yang lain menggunakan parang, yang memiliki pedang secara langsung dan keras menerjang pedang ke arah jantung lelaki tua klan Yu dari punggungnya, sementara yang memiliki parang menebas ke leher lelaki tua klan Yu lainnya. Mari kita bicara dulu dan jangan memulai pertempuran dengan mudah, kita masih memiliki persahabatan untuk dipertahankan, bukan? Saat melancarkan serangan mematikan itu, kedua pria tua itu masih melakukan persuasi mereka dengan senyum manis di wajah mereka. Kedua pria tua klan Yu menggeram dengan marah. Kedua lelaki tua itu berada pada level yang sama dengan mereka, ditambah dengan itu, kedua lelaki tua itu masing-masing baru saja meluncurkan serangan mematikan dari punggung mereka yang memaksa mereka untuk mengambil kembali tangan mereka yang menjangkau Ji Hao pada saat itu, dan menghadapi serangan mematikan yang diluncurkan oleh kedua lelaki tua itu. Kamu bajingan tua sialan. Sangat tidak masuk akal. Apakah Anda diizinkan untuk memberikan perlindungan yang sama sekali tidak berprinsip kepada jenis Anda sendiri? Ji Hao tertawa terbahak-bahak, lalu dengan bersemangat berteriak pada Men-Men, Men-Men. Hancurkan sekeras yang kamu mau. Sambil berteriak, Ji Hao mengangkat tangannya, dan berjalan ke arah pria tua klan Yu hanya dalam satu langkah, lalu melemparkan pukulan kekuatan penuh tepat ke wajah. Adapun Men-Men, dia dengan senang hati berteriak sebagai tanggapan kepada Ji Hao sambil membuang sepasang palunya. Sepasang palu itu memulai cahaya berapi-api yang sangat panas dan terang, meraung ke arah pria tua klan Yu lainnya. Kedua pria tua klan Yu tidak menganggap serius Men-Men dan Ji Hao sebelumnya, karena dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka berdua, tak satu pun dari mereka memiliki perbedaan dari magi senior biasa. Dengan kata lain, semua yang bisa dirasakan dari tubuh Ji Hao dan Men-Men hanyalah kekuatan yang diubah dari darah roh mereka, tetapi tidak ada getaran. Kekuatan yang sangat besar yang dilepaskan oleh kekuatan bintang yang hanya dimiliki oleh Raja Penyihir. Oleh karena itu, tidak satu pun dari dua pria tua klan Yu bahkan memandang Ji Hao atau Men-Men, hampir tidak memperhatikan serangan Ji Hao dan Men-Men, sebaliknya, mereka fokus pada serangan mematikan yang diluncurkan secara diam-diam oleh kedua lelaki tua itu. Tinju Ji Hao meninju leher pria tua klan Yu dengan keras. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, kulit di tangan Ji Hao meledak, memperlihatkan tulangnya yang bersinar kristal dan seperti rubi. Leher lelaki tua klan Yu itu mengeluarkan suara letupan yang keras, karena semua sendi tulang lehernya terkilir, Ji Hao hampir meninju lehernya patah. Pria tua klan Yu lainnya menderita lebih parah. Dia benar-benar salah menilai kekuatan Men-Men, dan sepasang palu, yang dibuat oleh Yu Yu sendiri, membuat ledakan yang mengguncang bumi tepat di dadanya, membuka lubang berdarah seukuran baskom di dadanya. Yang bagus. Kedua lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak sambil mengambil kembali pedang dan parang mereka, yang hampir menyentuh tubuh dua pria tua klan Yu. Kedua pria tua klan Yu dikirim terbang mundur sambil muntah darah, salah satunya memiliki leher yang bengkok dan yang lainnya memiliki lubang besar di dadanya, semua organ dalamnya terbuka di udara. Setelah menstabilkan tubuh mereka sendiri, mereka menatap Ji Hao dan Men-Men dengan sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Darah mendidih yang mengandung kekuatan hidup yang kuat melonjak di dalam tubuh mereka dan dengan cepat menyembuhkan luka mereka. Melihat luka mereka yang cepat sembuh, Ji Hao tidak bisa menahan sudut matanya berkedut dengan intens. Orang-orang klan Yu tidak pernah terkenal dengan kekuatan fisik yang hebat dan kekuatan hidup yang kuat, mereka lebih seperti penyihir murni, yang pandai mengendalikan semua jenis kekuatan magis dan meluncurkan serangan yang efektif dengan kekuatan luar. Kedua pria tua klan Yu ini terluka sangat parah tetapi berhasil pulih sepenuhnya dalam rentang hanya satu napas, ini jelas menunjukkan bahwa itu darah roh mereka bahkan berkali-kali lebih kuat dari Ji Hao sendiri. Tahap pemecah cangkang. Ji Hao menatap dua pria tua klan Yu dan berteriak. Memang, tahap pemecah cangkang. Jawab kedua pria tua klan Yu sambil menatap kembali ke Ji Hao dengan tatapan galak. Mata mereka yang tajam dan jahat membuat mereka terlihat seperti dua serigala tua yang terluka, yang akan bergegas dan mencabik-cabik Ji Hao berkeping-keping jika mereka bisa, lalu memberi makan mayatnya kepada anjing liar. Bagi orang-orang Yu Clan, membobol tahap pemecah cangkang berarti melangkah ke status khusus dan transendental. Keluar dari cangkang fana dan mencapai dunia yang lebih tinggi adalah makna yang terkandung dalam nama tahap pemecah cangkang.
Setiap orang klan Yu yang berhasil melangkah ke tahap ini memiliki kekuatan hidup yang kuat dan tubuh yang kokoh dan kuat, sehebat Raja Magus Manusia. Ditambah dengan semua jenis sihir rahasia yang dimiliki terutama oleh klan Yu, prajurit klan Yu pada tahap pemecah cangkang dapat secara individu menghancurkan Raja Magus Manusia, meskipun secara teknis, Magus King level sama dengan tahap pemecah cangkang. Kedua pria tua klan Yu berada di tahap pemecah cangkang, dan juga makhluk kuat di antara kelompok mereka sendiri. Namun demikian, mereka berdua telah terluka oleh Ji Hao dan Men Men. Bagi orang-orang bangsawan klan Yu ini, yang sangat menghargai kemuliaan dan wajah, tidak sulit untuk membayangkan betapa malu dan marahnya mereka saat ini. Ah, panggung pemecah cangkang, pantas saja lehermu sangat keras, hampir mematahkan tulangku, kata Ji Hao sambil mengayunkan tangannya. Otot dan kulit yang patah di tangannya tumbuh kembali dengan cepat, luka di tangannya pulih sepenuhnya dalam rentang beberapa napas. Meskipun kamu adalah makhluk kuat tahap pemecah cangkang, kamu harus masuk akal. Orang-orang Istana Kayu Merah juga merupakan anggota keluarga Qian, yang berusaha menjual barang secara paksa kepada teman saya, dan telah menindas teman saya sejak awal. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Bagaimana menurutmu? Kata Ji Hao dengan hambar, ya, ini adalah kunjungan pertama kami ke pasar Ciban ini, tetapi bukankah Anda memperlakukan kami seperti anak-anak konyol dan berpikir kami semua pendorong? Qian Tan, yang telah menderita pukulan hebat dari Ji Hao saat ini terbaring di tanah dengan wajah berlumuran darah, masih menggerakkan tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan susah payah, dan setelah beberapa penjaga memberinya bantuan darurat, dia akhirnya bisa berbicara lagi. Dengan gemetar, dia berteriak dengan suara bernada tinggi. 4 penegak hukum yang terhormat, jangan dengarkan omong kosong bajingan manusia kecil ini. Dia bahkan tidak mengenal manusia pohon tua itu. Tidak tahu. Ji Hao tertawa 3 kali keras dan cerah, lalu mengangkat tangan kanannya. Dari telapak tangannya, bola cahaya hijau redup perlahan naik ke udara. Segera, daun seukuran ibu jari dan hijau cerah terbang keluar dari bola cahaya hijau itu. Daun kecil ini memiliki tekstur seperti kristal, seolah-olah diukir dengan indah dari potongan batu giok, dan telah melepaskan rasa kekuatan hidup yang padat. Teman, seorang teman yang bisa saya percayai dengan hidup saya. Melihat daun kecil itu, pria pohon tua itu langsung berteriak dengan sangat gembira. Dia kemudian dengan lembut meraih cabang tipis ke Ji Hao, dengan erat menepuk kepala Ji Hao, setelah itu, dia melingkarkan cabang itu di pinggang Ji Hao. Daun kecil itu adalah hadiah yang diberikan oleh manusia pohon lain, yang merupakan teman dekat Ji Hao di Southern Wasteland. Manusia pohon adalah makhluk istimewa dan ajaib, yang dihasilkan oleh dunia yang indah ini. Awalnya, mereka semua adalah pohon biasa. Hanya pohon yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dipelihara oleh kekuatan alam paling murni yang bisa mendapatkan kesadaran dan akhirnya menjadi makhluk roh berbentuk manusia. Mereka memiliki kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh jenis mereka, yaitu, setiap manusia pohon dapat menghasilkan jejak, berisi informasi jiwanya sendiri, ketika dia bertemu dengan seorang teman sejati yang dapat dipercaya dengan hidupnya, biasanya, manusia pohon akan memberikan jejak mereka kepada teman-teman mereka sebagai hadiah. Jejak manusia pohon bisa berupa buah-buahan, bunga, atau sepotong kulit pohon, tentu saja, itu juga bisa menjadi daun. Setiap individu yang memegang jejak manusia pohon akan dilihat sebagai teman sejati oleh setiap manusia pohon lainnya, bahkan yang paling kejam dan orang-orang yang memiliki temperamen terburuk. Dengan cara yang sama, setiap individu yang memegang jejak manusia pohon secara alami akan melihat semua manusia pohon, yang mengakui persahabatan yang disajikan oleh jejak itu, sebagai teman sejati. Ini adalah kemampuan magis dan bahkan ilahi, yang diberkahi oleh alam itu sendiri. Kemampuan yang termasuk dalam jenis magis dan luar biasa yang memungkinkan anggota jenis ini untuk membangun hubungan dengan jenis lain. Kamu, menatap daun kecil yang bersinar ini, Qian Tan tiba-tiba tersedak oleh kata-katanya sendiri. Teman, pria pohon tua itu masih berteriak kegirangan, sedemikian rupa sehingga buah-buahan yang tergantung di kepalanya bahkan mulai bergetar dalam ritme. Buah. Menatap buah-buahan itu dengan sepasang mata bersinar, aliran air liur menyembur keluar dari sudut mulut Men Men lagi. Wajah kedua pria tua klan Yu sangat gelap.
Mereka memelototi Qian Tan, dan berteriak bersama, "Kamu anak-anak bodoh. Apakah Anda lupa tentang aturan pasar Ciban kami?" Pasar Ciban, terlepas dari latar belakang, pengalaman, ras, atau kebencian pribadi Anda, ini adalah tempat untuk perdagangan yang adil. Tidak ada kebencian di pasar Ciban kami. Yang penting di sini adalah uang. Kalian anak-anak telah memulai suasana yang begitu buruk di sini, apakah kalian ingin merusak bisnis keluarga kami? Qian Tan dan sekelompok anggota keluarga Qian menundukkan kepala, diam-diam mendengar dua pelaksana hukum, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pasar Ciban adalah pasar gelap yang khas. Terlepas dari latar belakang dan sudut pandang Anda, atau kebencian pribadi Anda, satu-satunya prinsip yang bekerja di tempat ini tidak lain adalah uang. Menghasilkan lebih banyak, dan semakin banyak uang. Jumlah uang yang tak terhitung. Kamu harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Ji Hao tidak ingin memaafkan Qian Tan dan Istana Kayu Merah dengan mudah, menamparkan dahan pohon tua itu dengan keras dan berteriak dengan marah, "Lihat! Cendana naga serat ungu. Hehe, Qian Tan, kamu tahu temanku adalah cendana naga biji-bijian ungu yang berharga, oleh karena itu, kamu berusaha memaksanya untuk menjual dirinya kepada keluarga Qian kamu, sehingga kamu bisa memanen jus naga salju ungu, dan biji-bijian ungu, buah darah naga, dari tubuhnya, kan?" Manusia pohon tua itu menundukkan kepalanya, menatap Ji Hao dengan heran dan bertanya, "Jus dan buah-buahanku? Untuk apa?" Ji Hao melemparkan tendangan berat ke kakinya lalu berteriak padanya, "Kalian semua pembongkar. Jangan pernah mengucapkan kata konyol seperti itu. Kamu jauh lebih berharga daripada yang kamu pikirkan. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di gunung terdalam dan tidak pernah datang ke dunia luar ini sebelum aku mengolah diriku menjadi makhluk yang sangat kuat. Kamu baru saja berjalan di jalanan dengan kucing besar ini. Kamu sudah beruntung karena tidak dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam tanah untuk mereproduksi lebih banyak darimu." Setelah berteriak pada manusia pohon tua itu, Ji Hao menoleh kedua lelaki tua klan Yu, mencibir dan berkata, "Orang-orang muda itu tidak memiliki pengalaman dan sopan santun, tetapi saya berasumsi orang tua seperti Anda jauh lebih masuk akal daripada mereka, bukan? Untuk cendana naga serat ungu yang telah mengolah dirinya menjadi makhluk roh, berapa nilainya, katakan sendiri." "Hanya 1 juta, aku bisa memberimu 100 juta sekarang, tapi apakah kamu bahkan berani mencoba memberiku 100 cendana naga gandum ungu dengan harga itu?" Ji Hao mengarahkan jarinya ke dua lelaki tua klan Yu dan menggeram. Suara desir bergema datang satu demi satu, sementara Ji Hao berbicara, pelaksana hukum pasar Ciban, yang berasal dari 50 hingga 60 ras berbeda dan semuanya mengenakan jubah panjang hitam yang sama, telah datang ke Istana Kayu Merah. Pada saat yang sama, sekelompok besar prajurit lapis baja berat dengan cepat bergerak dari segala arah, dengan kuat mengepung seluruh Istana Kayu Merah. Suara Ji Hao menjadi semakin keras ketika dia memberitahu para pendatang baru ini tentang bagaimana upaya Qian Tan untuk memaksa pohon tua itu menjual dirinya kepada keluarga Qian. Saat menceritakan kisahnya, Ji Hao menambahkan beberapa detail yang menghasut. "Hehe, pasar Ciban, saya datang ke sini karena saya mendengar tentang reputasi tempat ini. Tapi aku tidak berpikir bahwa apa yang disebut pasar Ciban ini tidak lain adalah penginapan gangster. Hari ini, Istana Kayu Merah ini dan pasar Cibanmu, keduanya harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Di tengah pasar Ciban, tempat pasar timur, selatan, barat dan utara bertemu, ada danau buatan yang memiliki radius 20 mil. Sebuah pulau persegi kecil terletak di tengah danau itu, dan di atas pulau itu ada aula besar berbentuk persegi, yang merupakan gedung pengadilan pasar Ciban. Pasar Ciban adalah tempat untuk menghasilkan uang, semua jenis makhluk sadar berkumpul di tempat ini hanya untuk uang dan sumber daya. Siapapun yang bermain-main di pasar Ciban ini, yang telah melakukan kejahatan melanggar keamanan publik dan aturan bisnis tempat ini, akan dilihat sebagai bertindak melawan dompet semua kekuatan kuat yang telah membangun pasar Ciban ini secara berserikat. Oleh karena itu, mereka membangun gedung pengadilan pasar Ciban ini, bersama dengan tim penegak hukum, dan memilih sekelompok pelaksana hukum untuk bertanggung jawab atas semua urusan umum pasar Ciban. Gedung pengadilan itu terpesona dengan sihir luar angkasa khusus, ruang dalamnya sebenarnya beradius ratusan mil.
Di ruang yang luas tak terbatas itu, 3.000 pelaksana hukum pasar Chiban duduk mengelilingi meja batu hitam bulat yang sangat besar. Di tengah meja itu ada tumpukan bubuk halus, digiling dari emas murni dan batu giok. Di bawah pengaruh semacam sihir rahasia, bubuk itu telah menunjukkan setiap gerakan yang dilakukan oleh semua orang di pasar Chiban saat ini. Meja pasir ajaib raksasa itu telah memantau segalanya dan semua orang di pasar, orang-orang yang duduk di sekitar meja bahkan bisa melihat seekor lalat berdengung di seberang jalan. Pada saat ini, cahaya dan bayangan berkedip di udara di atas meja pasir. Meja pasir memutar kembali apa yang baru saja terjadi di Istana Kayu Merah. Dari manusia pohon tua yang berjalan ke Istana Kayu Merah dengan macan tutul besar, meminta untuk menjual lintah naga bermata cian dan membeli pil sumsum Xiao, hingga Men-Men berdiri untuk pohon tua dan memberi macan tutul pil detoksifikasi sumsum naga, lalu Kekian Tan mengutuk Men-Men, Jiao bergegas masuk dan memulai pertarungan besar. Meja pasir menunjukkan para pelaksana hukum masing-masing dan setiap detail. Istana Kayu Merah adalah milik keluarga Qian, kata makhluk berotot berbentuk manusia yang memiliki kepala naga. Tingginya lebih dari 5 zang bahkan ketika duduk di kursi batu. Pria jenis naga yang kuat ini tiba-tiba meninju meja dengan kedua tangannya, lalu berteriak, "Tetua keluarga Qian harus memberi kami penjelasan. Daces macam apa yang mereka kirim ke pasar Chiban kita?" Seorang gadis muda, yang sangat cantik dan memiliki ekor bulu panjang warna-warni yang bergetar di belakang tubuhnya, menanggapi dengan suara perak yang anggun, "Kepala naga tua itu benar, kami membangun pasar Chiban ini untuk uang dan sumber daya, memberikan kenyamanan bagi kita semua. Siapapun yang berani melanggar aturan kita harus tahu konsekuensinya." Pria tua klan Yu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan kasar, "Qian Tan hanya bekerja di pasar Chiban kurang dari setengah bulan. Bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang salah, demi keluarga Qian kita." Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, pria tua klan Yu lainnya memotongnya, "Sungguh ucapan yang tidak tahu malu. Anak-anak dari keluarga Anda telah melanggar aturan kami, apakah Anda mengharapkan kami untuk disalahkan untuk Anda? Reputasi Istana Kayu Merah sudah hancur, jangan berani melibatkan yang lain dari 12 kekuatan cabang klan Yu kami ke dalam reputasi omong kosongmu." Pria tua klan Yu ini kemudian dengan serius mengetuk meja dengan jarinya, dan melanjutkan, "Untuk uang, orang-orang, kita semua di sini untuk uang. Apakah saya salah? Siapapun itu, kita harus mengatakan tidak pada pelanggar aturan. Saya sarankan, kita hanya mengusir keluarga Qian dari pasar Chiban kami." Mendengarnya, tetua keluarga Qian langsung berteriak marah. "Jangan berani, bisakah kamu mendapatkan keuntungan tanpa keluarga Qian kita?" Mendengar ini, puluhan pelaksana hukum klan Yu menukik dari tempat duduk mereka secara bersamaan, semua mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi, tampaknya bergegas sama sekali dan merobek tetua keluarga Qian itu berkeping-keping. "Sungguh konyol, kamu hanya bisa menjadi sombong di antara bulan darahmu, dibandingkan dengan keluarga lain dari seluruh dinasti Yu, kamu bukan apa-apa. Bulan darahmu hanya peringkat teratas di antara 9 bulan, dibandingkan dengan 3 matahari, bahkan bulan darahmu bukan apa-apa. Yang bisa dilakukan keluarga Qian Anda hanyalah memetik beberapa herbal dan memasak obat. Berapa pangsa pasar Anda? Berapa total transaksi tahunan Anda? Apakah Anda pikir kami tidak dapat mempertahankan tempat kami di pasar Chiban ini tanpa Anda? Jangan lupa, yang paling laris di sini di pasar Chiban adalah senjata, kristal ajaib, ranjau, dan budak." Di sudut gedung pengadilan, Jiao dan Men-Men diam-diam duduk di kursi batu besar, melihat para pelaksana hukum pasar Chiban ini saling berteriak dan mengutuk. Diikuti oleh suara keras yang memecahkan kain, seorang pelaksana hukum yang sangat berbulu, yang bahkan tampak seperti beruang hitam, melompat dari kursinya, meraih lengan baju tetua keluarga Qian itu dan menarik cukup keras, seluruh lengan baju bersama dengan setengah besar jubahnya robek. Suasana tegang di gedung pengadilan langsung diperburuk, membuat banyak pelaksana hukum berdiri, menyingsingkan lengan baju mereka, dan mulai bersiap untuk pertarungan besar. Jiao menyilangkan kakinya, melihat para pelaksana hukum yang energi dan sehat ini, perlahan mengangguk dan berkata kepada Men-Men, "Men-Men, pasar Chiban ini benar-benar tempat yang bagus. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu umat manusia kita dan orang-orang klan Yu,
dan begitu banyak jenis makhluk aneh yang bahkan belum pernah kudengar, benar-benar dapat duduk bersama dengan damai. Petik 2. Semua untuk koin giok, kan? Lagi pula tidak ada yang bisa membenci uang, kan? Tiba-tiba, pemuda klan Yu yang memiliki tampang licik muncul di hadapan Ji Hao dan Men Men, sambil tersenyum mengulurkan tangannya ke Ji Hao sambil berkata, "Saya Qian Kui, sepupu jauh dari idiot itu, Qian Tan. Saya berasal dari keluarga cabang keluarga Qian. Tetua kami mengulur waktu untuk kami, pukulan yang sangat berat. Saya tidak berpikir tetua kita dapat bertahan terlalu lama di sana, oleh karena itu, atas nama Istana Kayu Merah dan keluarga Qian kita, saya sekarang memohon pengampunan dan pengertian Anda. Qian Tan benar-benar idiot dan dia benar-benar salah atas apa yang telah dia lakukan padamu dan teman-temanmu, sementara kamu benar-benar masuk akal untuk menagih kami. Tolong, saya mohon kepada Anda, jangan biarkan pengadilan menghukum kami." Qian Kui kemudian berkata kepada Ji Hao dengan wajah jujur, "Keuntungan yang kami hasilkan di sini di pasar Ciban setiap tahun sangat membantu pengembangan keluarga kami, jadi kami tidak tahan kehilangan bisnis yang kami jalankan di sini. Tapi hal bodoh itu, Qian Tan, dia telah menciptakan masalah besar, semua karena dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebagai keturunan langsung dari keluarga kita." Menghela nafas sedikit, Qian Kui melanjutkan tanpa daya, "Menurut aturan pasar Ciban, jika kami tidak dapat mendapatkan pengampunan Anda, atau dengan kata lain, kami tidak dapat membuat Anda menarik gugatan, keluarga kami akan diusir dari pasar Ciban. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyuapku?" Mata Ji Hao bersinar, buru-buru meraih tangan Qian Kui yang telah berada di udara cukup lama, dan berkata, "Jadi kamu sudah siap untuk membiarkanku memerasmu, kan? Kami juga telah bersiap untuk membiarkanmu dan teman-temanmu menghilang diam-diam di pasar Ciban kami," jawab Qian Kui dengan tatapan jujur yang tak tertandingi, "namun, dikonfirmasi melalui 12 metode berbeda bahwa kami tidak dapat membawa Anda dan teman-teman Anda keluar tanpa memberitahu tim penegak hukum, oleh karena itu, kami hanya dapat membiarkan Anda memeras kami. Berapapun harga Anda, kami akan memenuhinya sebagai kompensasi, selama Anda memberitahu tim penegak hukum bahwa Anda bersedia menarik gugatan tersebut." Melihat wajah tersenyum Qian Kui, Ji Hao mengangguk dan berkata, "Saya sangat ingin tahu siapa yang membangun pasar Ciban ini, tempat yang sangat menarik." Qian Kui menyeringai, mengarahkan jarinya ke langit dan berkata dengan suara rendah, "Pasti orang-orang besar dan kuat itu, yang tidak akan pernah bisa kita temui bahkan dalam mimpi kita. Lagi pula, bahkan di antara klan Yu kami, orang-orang tidak selalu memiliki pendapat yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama. Para penguasa yang baik itu selalu memiliki sudut pandang yang berbeda." Ji Hao melirik Qian Kui dengan rumit dan berkata dengan hambar, "Dalam hal ini, saya akan terlalu malu untuk meminta terlalu banyak." Kamu bilang kita adalah pihak yang masuk akal, kan? Setengah dari keuntungan tahunan Anda untuk tahun ini, bisakah Anda mengambil keputusan?" Qian Kui berhenti ketika dia mendengar Ji Hao, seberkas cahaya redup yang mengandung aura pembunuhan yang tidak jelas melintas di matanya yang tegak, tetapi segera hilang. Tepat setelah Ji Hao selesai berbicara, Qian Kui buru-buru menyeringai lebar dan mengangguk. "Adil, ini benar-benar adil. Bagaimanapun juga, kamu adalah pihak yang masuk akal, kan?" Bersambung.